Kita hari ini temanya merah-merah. Karena kita mau mendekati Imlek dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Dan karena kita lagi di suasana Imlek, saya mau menyinggung soal Imlek sedikit pembukaannya. Kita tahu bahwa Imlek itu dirayakan di Chinese. Walaupun saya sipit, tapi ya saya bukan Chinese sana. Saya Chinese sini. Dan kita percaya bahwa tahun baru itu bagi mereka itu adalah ungkapan rasa syukur atas tahun yang baru. Dan kita tahu bahwa di negara Cina sana, walaupun saya belum pernah ke sana, kapan-kapan ke sana, dan mereka itu ada 4 musim. Dan 4 hari ke depan ini, mereka akan berganti dari musim yang dingin ke musim semi. Musim semi itu musim saat bunga-bunga atau tumbuhan-tumbuhan bermunculan setelah musim dingin. Dan kita percaya bahwa pas banget sama tema ini. Tema kita bulan ini adalah restoring relationship. Kita percaya bahwa di ayatnya yang Yesaya 40, ayat yang ketiga sampai kelima, dikatakan begini. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Kita mau di ayat yang ke-3 dikatakan, ada suara yang berseru, persiapkanlah padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kita percaya bahwa kita umat Kristen itu, kita adalah sang pembuka jalan. Kita percaya bahwa saat kita membuka jalan itu gak gampang. Saat kita membuka jalan itu susah. Apalagi kalau kita punya kebunnya tumbuh rumput masih gampang. Kita bisa potong pakai alat yang alat potong lah. Sebentar selesai. Tapi kadang tumbuh pohon-pohon, kadang tumbuh pohon-pohon yang nggak berguna, itu susah. Kita mesti pakai kapak, kita mesti nebang. Atau kalau mau keluar yang agak banyak biaya, tinggal pakai ekskavator. Gampang, tapi biayanya banyak. Nggak mudah. Tapi kita tahu bahwa seperti yang Imlek kita bilang, dari musim yang dingin menuju musim semi, kita percaya bahwa kita Tuhan Yesus itu kita punya harapan. Dan ini mungkin tambahan dari minggu lalu, Minadui di minggu lalu bilang, kita harus punya respon yang benar. Kita harus punya respon yang benar. Karena kondisi Minadui dan saya minggu ini mungkin sama. Tapi bedanya kalau Minadui sama atasan, saya sama bawahan, anak saya. Biasalah, anak-anak umur 4 tahun ini masih ada belajar ego. Jadi dia belajar, dia akan bilang, Oci makan, enggak. Oci jalan, enggak. Selalu enggak dulu. Emang dia enggak berpikir. Tapi kita sebagai yang orang dewasa, kita punya ego dan kita kadang tertrigger. Kadang kita merespon yang salah. Kadang kita suka kita bilang, ya kita selalu akan ada respon yang salah. Namanya kita manusia kan, walaupun kita selalu bilang harus sabar. Tapi tetap aja, kadang saat kita kondisi lagi bad mood atau apa, kita pasti akan tertrigger. Kita pasti akan terpacu emosinya. Dan saya belajar bahwa untuk mengeluarkan respon yang benar itu susah. Walaupun kita mau respon yang benar, kena suatu kondisi, pasti ke-trigger lagi. Marah lagi. Suara keras lagi. Saya ini lagi berusaha untuk gentle parenting. Tapi susah. Amat sangat susah. Saya mau belajar lembut. Oci, you
gosok gigi 1 kali. Oci, yuk gosok gigi 2 kali. Emang anak-anak kan gitu kan, dia nggak akan merespon. Dia akan main. Sampai akhirnya, yuk Oci gosok gigi, Matthew, Oci, Anka, udah nama lengkapnya udah keluar tuh, udah. Dia udah langsung. Tapi saya mau supaya gimana ya, supaya saya nggak emosi dan dia juga mau merespon. Itu lagi proses. Gak gampang, gak. Karena harus dengan yang bertahun-tahun. Proses yang bertahun-tahun. Dan kita percaya bahwa pertobatan itu juga kita perlu untuk melakukannya setiap hari. Saya dapat bertemu gini, saya lagi TikTok, tiba-tiba ada ibu-ibu lagi tolong sama ibu-ibu punya motor metik, akinya mati, lagi tolong sama mas-mas hidupin, sudah hidup, ibu-ibu dengan santai mematikan standar samping. Saya punya metik di sini, motor metik, hampir nggak ada, saya punya motor metik, banyak kan? Nah kita tahu bahwa kalau motor metik itu kalau kita standar samping mati. Nah kekristenan itu kayak kita punya motor metik yang mulai soak. Kita tahu bahwa kita ada masalah di hidup kita. Kita punya ganjelan di hidup kita. Tapi kita nggak bereskan. Motor yang aki mau soak tuh gini ya, ciri-cirinya tuh gampang. Kalau pagi susah dihidupkan, pakai seharian gampang hidupnya, dingin lagi, susah lagi. Nah, kadang kita gitu kekristenan. Saat kita mulai ke gereja, kita mulai kena mood yang baik, kita gampang untuk merespon yang baik. Kita gampang untuk merespon yang benar. Tapi saat kita udah mulai jauh dari Tuhan, saat kita mulai dingin, saat hati kita mulai merenggang dari Tuhan, kita amat susah dihidupkan. Kita amat susah dibakar lagi. Belum lagi nanti, itu ingat, baru mulai soak. Lama-lama pasti akan soak kan? Pasti akan mati kan? Saat dia mati, nah setiap hari kita harus engkol. Jeleknya metik ini adalah, kalau buat yang bapak masih kuat, kita standar 2 ya. Kalau motor bebek kan gampang. Kalau kita mau engkol kan tinggal engkol. Motor metik ini harus di standar. Baru bisa engkol. Ya kan? Nah, masalahnya kadang kita punya pagar. Dari sini kita keluar motornya, ada pagar kan? Standar. Standar. Buka pagar, keluarin standar. Hidupin lagi. Jalan lagi ke warung, mati, mau pergi, engkol lagi, hidupin lagi. Untung kalau businya bagus. Kalau businya juga soak, bisa 5-10 menit kita ngidupin, kita ngengkol-ngengkol. Nah, kita belajar bahwa kita belajar untuk kita merestorasi, kita merestart. Karena saya juga anak multimedia, tema saya adalah restart. Dan adalah kita percaya bahwa restart itu adalah kalau di suatu komputer, itu adalah mengembalikan ke sistem semula, ke pengaturan awal. Kita belajar bahwa saat kita sudah mulai jauh dari Tuhan, saat kita sudah mulai dingin, saat kita sudah mulai soak akinya, kita belajar untuk kita restart. Kita restart ulang, kita perbaiki, kita cari apa yang salah di diri kita. Apa yang perlu kita perbaiki. Apa yang perlu kita kembalikan ke settingan awal kita. Kita belajar bahwa masalah itu ada. Tapi kadang kita yang membuatnya. Walaupun kadang dari Tuhan untuk menguji kita, tapi kadang kita juga yang membuatnya. Percaya bahwa untuk membuka jalan itu di ayatnya yang keempat dikatakan, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Kita percaya bahwa lembah dan gunung itu nggak mudah-mudah untuk diratakan. Nggak mudah-mudah untuk ditutup. Ada, aku pernah baca di mana ya? Di India, karena desa itu terhalang oleh suatu gunung, sehingga amat sangat susah untuk mendapatkan pertolongan dari luar. Dan ada seorang bapak-bapak yang inisiatif untuk membuat jalan menembus gunung.
sampai perlu, karena dia sendirian ya, sampai perlu mungkin dia berpuluh-puluh tahun untuk membolongi gunung itu. Kadang kita juga harus menikmati prosesnya Tuhan. Saat gunung itu sudah bolong, kita akan enak jalannya. Siapa sih yang nggak mau jalan yang lurus, jalan yang nggak bergelombang? Percayalah, jalan bergelombang itu nggak enak. Saya pernah ke Banjar, enak nih sudah nih, pesen bis VVIP. Nyaman, busnya gede, duduknya gede, nggak kayak bis ekonomi kecil kan, sempit-sempitan. Tapi saya lupa satu, Sampit ini sampai Palangka jalannya bergelombang. VVIP itu kursinya tinggi. Hasilnya apa? Saya mabuk. Goyang kiri, goyang kanan. Goyang kiri, goyang kanan. Mabuk. Kadang kita menikmati apa yang kita punya dengan VVIP. Tapi kita lupa, kita kadang masih punya jalan yang bergelombang. Kadang kita masih melewati jalan yang gak rata. Nggak enak banget tahu rasanya kalau jalan yang bergelombang itu. Jadi sepanjang jalan, walaupun saya ambil jam malam ya, kan saya suka banget kalau naik bis itu jam malam. Jam-jamnya jam 11 malam. Jadi sampai Palangka atau Banjar itu saya tinggal udah seger, udah pagi. Jadi enggak itu. Tapi itu, biasanya itu saya tidur aja, walaupun gempa bumi apa tuh saya nggak mabuk. Maksudnya nggak mabuk apa ya? Nggak akan bangun. Pokoknya aku sudah tidur, udah sampai pagi nggak akan bangun. Tapi ini saking bergelombangnya, karena saking tingginya, itu sampai kerasa mualnya. Sampai belum lagi ya, nama kita naik bis kan, efek dari lingkungan. Depan sudah hwe, samping sudah hwe. Puji Tuhan. Janganlah sampai saya juga ikut muntah. Sampai kulihat di tengah-tengah itu ya, bis tuh, astaga, ada plastik bergantung. Walah, aku bilang. Karena saking bergelombangnya, tapi saat saya naik bis dari Palangka Banjar, nggak ada plastik bergantung. Karena memang jarang ada yang muntah berarti kan kelihatan. Dan kita percaya bahwa kita sebagai umat Kristen di ini, kita harus belajar untuk saat kita sedang tidak baik-baik saja, kita harus mengerti sinyal-sinyal yang Tuhan kasih. Ini loh sudah nggak beres. Ini loh sudah nggak. Soalnya gini, saya juga lagi saya lagi membaca-baca soal ginjal, sakit ginjal. Entah kenapa ya, mungkin karena saya punya anak, jadi saya lagi aware sama sakit ginjal. Dan anak-anak itu sekarang lagi rentan sama sakit ginjal, cuci darah. Walaupun itu masih anak-anak, entah kenapa lagi banyak. Dan akhirnya saya aware kan, saya Google. Sakit ginjal itu gak langsung hari ini sakit, besok cuci darah. Gak. Tapi dia perlu waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun dengan kejadian yang sama, yang bikin itu untuk terjadi. Dan saya tahu bahwa saya kan ini gampang sakit, jadi kan sering minum obat. Dan kita percaya bahwa saat kita ikut Tuhan juga, kadang Roh Kudus itu suka mengingat kita, ayo, sudah melenceng. Ayo, ini nggak benar. Ayo. Jadi kita harus belajar untuk peka dengan apa katanya Tuhan. Dan kita tahu bahwa dunia ini biasanya ada dua. Saya bilang ada dua. Ada satu, saat manusia menghadapi masalah, dia cuma bisa pasrah kepada Tuhan. Dua, ada yang mengerti jalannya Tuhan. Kita percaya bahwa kalau yang pasrah itu udah pasrah aja, nggak ngapa-ngapain, pokoknya terserah Tuhan. Tapi kalau yang mengerti jalannya Tuhan, dia akan berpasrah sama Tuhan, tapi dia juga akan berusaha. Amin. Dan kita tahu bahwa contoh yang paling gampang adalah, saya bilang adalah Yusuf. Yusuf itu adalah salah satu karakter di Alkitab yang dibentuk Tuhan dengan luar biasa. Tiba-tiba dia dibuang, tiba-tiba dia dijual, difitnah, dan disalibkan. Difitnah, dipenjara, terus tapi karena dia mengerti
akan jalannya Tuhan, dia intim dengan Tuhan. Dia nggak jauh dari Tuhan. Dia tetap akrab dan intim dengan Tuhan. Sampai akhirnya dia diangkat menjadi salah satu penguasa di Mesir. Amin. Nah, kita percaya bahwa kadang saat kondisi kita tuh sedang baik-baik saja dan tiba-tiba tidak baik-baik saja, itu kita harus mengerti Tuhan maunya apa. Kita dihadapi oleh kondisi apa. Kita belajar bahwa menutupi lembah dan meratakan gunung itu nggak mudah. Kadang capek, kadang kita dapat jalan yang batu besar, kadang kita ada batu kerikil masih gampang, kadang kita menghadapi lubang yang besar. Dan kita percaya bahwa di ayat yang kelima dikatakan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Di ayat kelima dikatakan, maka kemuliaan Tuhan akan dimuliakan. Saat kita berhasil sampai garis akhir, kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan itu ada. Jalan Tuhan itu ada. Ayub itu seorang yang taat, soleh, gak pernah lepas dari berdoa, gak pernah lepas dari intim dengan Tuhan. Tapi dia dicobai oleh iblis. Ditinggalkan anak-anaknya meninggal dan sebagainya. Tapi dia tetap mau memuji Tuhan. Tapi dia mau tetap untuk erat dengan Tuhan. Dihina sahabatnya. Kalau kita baca Ayub itu salah satu mungkin kondisi kalau kita di dunia ini, kalau kita benar-benar yang terpuruk parah. Kalau saya kondisi di mana saya terpuruk, tapi saya masih ada orang yang anggap saya nggak apa-apa. Happy saja. Karena saya belajar untuk hati yang gembira itu adalah obat. Dan semangat yang patah itu adalah murka Tuhan. Jadi itu resep saya awet muda. Kalau anak-anak itu bisa ngomong, kok mukanya sama aja gitu-gitu aja ya. Ya itulah rahasia saya. Hati yang gembira adalah obat. Kita belajar bahwa banyak jurnal-jurnal mengatakan kalau kita menyimpan dendam, iri hati, dengki, dan sebagainya itu akan mengerogoti tulang. Di firman mengatakan hati yang gembira adalah obat dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita percaya bahwa saat kita punya hati yang gembira, kita punya ucapan syukur, rasa ucapan syukur, kita bisa menghadapi hari-hari kita tuh dengan, aku bilang apa ya? Ya relax, ya santai aja gitu. Kalau sobat saya itu, ya udah santai aja. Walaupun kita lihat ya terjal sih, ya udah santai aja lah. Itu saya ya, karena saya orangnya memang, kalau yang pada tahu ya, saya emang orangnya santai aja. Tapi ya, kalau kita mau lihat, hidup saya nggak santai-santai aja. Tapi saya belajar bahwa ikut Tuhan tuh pasti ada jalannya. Hidup Tuhan tuh pasti ada apa yang Tuhan mau. Kita percaya bahwa di Ayub dan di Yusuf pun mereka sampai akhir dan mereka melihat kemuliaannya Allah. Amin. Dan seperti Imlek yang tahun ini kan dibilang, dari musim dingin, 4 bulan di musim dingin, saya nggak pernah ya ketemu musim salju ya. Tapi saya ketemu AC aja yang 18 aja saya sudah kalah. Apalagi ketemu salju. Saya aja kadang suka tidur di luar kalau saya udah dingin, karena anak saya dan saya itu suka AC 18. Saya AC-nya 27. Jadi saya musuhan sama istri saya kalau soal tidur AC. Jadi kalau saya sudah kedinginan, selimut udah nggak mempan, saya tidur keluar. Biar adem. Biar anget. Dan itu nggak enak banget. Tangan semua beku. Kadang kita merasa saat kita berjalan dalam kebekuan, saat kita dalam masalah, saat kita berjalan dalam kondisi yang berat, kita punya harapan, kita punya Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa saat kita memiliki respon hati yang benar, saat dalam keadaan tekan, kita akan jadi berkat untuk sekitar kita. Amin. Kita belajar untuk kita menjadi garam dan terang. Apalagi kalau ya kayak bilang, kayak metik yang akinya rusak itu, kadang repotin orang. Tolong dong hidupnya. Tolong dong, dorongin.
tolong dong. Nah, jadi kita akan merepotkan orang, kita akan merepotkan sekitar, nggak jadi berkat. Tapi kalau kita segera perbaikin, ganti akinya, terus saya kayak curhat motor saya sendiri ya, soalnya motor saya begitu soalnya kemarin, sempat mati akinya, sempat mati businya. Pokoknya si merah itu entah kenapa lagi banyak penyakitnya. Tapi saya percaya bahwa ya itu memang motornya saya, ya sudah, jadi kita rawat aja. Jadi saat itu nanti akinya mati, ntar kadang businya mati, ntar ini. Tapi kalau kita rawat dengan baik, kita nggak akan dapat masalah seperti itu. Dan kita percaya bahwa saat kita bertobat setiap hari, kita belajar untuk kita mengerti apa yang tidak benar di hadapan Allah. Ada yang tidak benar, kita merestart hidup kita setiap hari. Kita belajar untuk kita melihat, oh hari ini saya ngapain, oh hari ini saya gini, gimana Tuhan. Kita sharing dengan Tuhan, kita sudah gini Tuhan, kita sudah gini Tuhan. Jadi saya memang jarang berdoa kalau saya orang nggak bisa berdoa dengan kata-kata benar. Karena kalau saya doa dengan Tuhan, saya itu kayak orang ngobrol. Bener-bener kayak orang ngobrol kayak, Tuhan aku capek ya. Bener-bener capek ya. Tuhan aku gini ya. Tuhan aku gitu. Jadi kalau aku disuruh tiba-tiba kayak tadi, kayak minggu lalu kayaknya tiba-tiba, aku lupa kalau saya jadwal doa persembahan. Oh doa persembahan, aku langsung keringat gitu. Karena saya nggak biasa doa seperti itu. Tapi kita percaya bahwa saat kita sudah terbiasa, saat kita sudah sudah terbiasa dengan apa yang Tuhan mau, kita bisa jalan dengan santai. Kita bisa jalan dengan rileks. Kita bisa mengucap syukur dengan dengan tidak berbeban berat. Mengucap syukur itu saya bilang adalah satu hal yang susah-susah gampang. Kita nggak akan bisa mengucap syukur kalau kita nggak mengerti apa yang Tuhan mau. Kita nggak akan bisa mengucap syukur kalau kita nggak ngerti kalau Tuhan itu baik. Ingat, kita itu manusia. Kita itu gampang kepatik emosinya, gampang kepatik emosinya. Gampang kepatik marahnya. Gampang, enggak Tuhan-Tuhanan, enggak Tuhan-Tuhanan. Enggak ini lagi. Enggak usah ke gereja, enggak usah ini Tuhan lagi. Kita gampang seperti itu. Tapi kita lupa bahwa Tuhan itu selalu ada di sisi kita. Selalu mendampingi kita. Bukan cuma ngelihat, oh iya anakku begini. Ingat, Tuhan itu selalu menolong. Tuhan itu menolong tepat waktunya. Tapi saya bilang apa ya? Tuhan itu kayak Bapak. Enggak akan langsung menolong. Enggak akan langsung, oh anakku perlu ini, kasih. Oh anakku perlu ini, kasih. Oh anakku perlu ini, kasih. Enggak. Tapi dia mau untuk kita berproses. Ya kan, kita bapak-bapak kan, anaknya jatuh, udahlah nggak apa-apa lah, biar bisa cepat jalan. Itu proses kok katanya. Cuma kita amankan supaya kepalanya nggak kebentur. Kita amankan supaya cuman lututnya aja yang sakit, jatuh biasa aja. Nggak sampai tergeletak. Kita orang tua paling cuman, dia naik, biarkan saja. Kalau jatuh, paling patahnya sakit, kepalanya kita tahan. Karena itu prosesnya dia untuk belajar, oh ini caranya naik. Oh ini caranya kita berjalan. Oh ini caranya dia menghadapi sesuatu masalah. Tapi kalau kita bantu terus, kita dibantu terus, kita akan manja. Kita akan dengan gampangnya, aduh Tuhan aku menyerah. Aduh Tuhan aku menyerah. Aduh Tuhan aku menyerah. Seorang Yusuf aja kalau dia menyerah di awal, mungkin dia sudah bunuh diri di dalam sumur. Mungkin dia sudah mengakhiri diri di dalam sumur. Tapi saat dia percaya bahwa selalu ada jalannya Tuhan, dia nggak menyerah. Itu adalah suatu caranya Tuhan. Bayangkan, dia sudah dibuang ke dalam sumur. Sumur tua. Kalau dibiarin sama kakak-kakaknya, dia akan mati kelaparan dan kehausan. Tapi ada mujizat, ada pedagang yang lewat, sehingga dia dijual. Aneh memang caranya. Aneh memang. Dia dijual orang itu masih kita bilang masih
dia kata orang Indo ya, syukur, masih ada syukur. Ada aja gitu, pokoknya syukur aja masih gini, syukur aja masih gini. Nah, itu orang Indonesia. Dan dia dijual. Terus dia difitnah dan dipenjara. Jalannya nggak gampang. Tapi dia percaya bahwa Tuhan tuh selalu ada. Tuhan tuh selalu punya cara untuk menolongnya. Dan kita percaya bahwa kita menuju ke garis akhir adalah kita belajar untuk saat kita bisa sudah merestorasi diri kita, kita sudah bisa mengeluarkan respon yang benar, kita sudah bisa untuk merestart hidup kita setiap hari menjadi yang lebih baik. Kita belajar untuk kita bisa untuk mengeluarkan kemuliaannya Tuhan. Kita bisa untuk Christ in me. Kita punya Christ in me. Jadi orang gak akan melihat kita tuh sebagai momok yang jelek. Tapi saya selalu bilang, kita tuh adalah brand ambasadornya Tuhan. Brand ambasador tuh susah. Gak bisa pindah kemana-mana, harus sama yang itu. Walaupun godaannya berat, walaupun godaannya lebih tinggi, dia sudah neken kontrak. Itu brand ambasador. Ya kan? Dia kalau pindah, dia akan dicoret dari brand ambasador itu. Dia akan bayar denda. Tuhan nggak gitu, tapi kita percaya bahwa cara kita membalas Tuhan itu adalah kita jadi brand ambasadornya Tuhan. Kita jadi salesnya Tuhan. Salesnya sales kebaikan, salesnya bilang MLM-nya Tuhan. MLM itu adalah sistem paling luar biasa. Karena dia hitungannya kuadrat, bukan kali. Kuadrat. Jadi 2, 4, 16, 32, seterusnya. Berlipat-lipat kali ganda. Kita percaya bahwa saat kita melakukan kebaikan, kebaikan kita itu akan kita berikan kepada orang lain. Terus begitu dan begitu. Bukan cuma perkataan, bukan cuma dengan doa, tapi juga dengan perbuatan kita. Nah, kita percaya bahwa itu bisa kita lakukan semua saat kita mengerti bahwa kita sudah menerima Tuhan di dalam hidup kita. Kita belajar bahwa saat kita mengucap syukur, saat kita tahu bahwa kebaikan Tuhan itu ada di hidup kita. Tuhan itu baik. Sesimpel itu aja. Tuhan itu baik sama kita dan kita membalasnya dengan menambah kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan kita mencuri kemuliaan Tuhan, tapi kita belajar untuk ini loh kemuliaannya Tuhan di hidup kita. Dengan respon yang benar, buah yang benar, terus sikap hati yang benar. Saya juga belajar, kadang saya bisa kelepasan. Saya juga bisa bablas. Tapi kita punya komunitas. Kita punya suatu komunitas yang akan saling mengingatkan. Ayo Hong, ayo kok, salah. Ayo Hong, salah. Oke, balik. Kita akan selalu punya komunitas yang untuk saling mengingatkan, saling reminder. Ayo ini nggak benar, kita balik. Kayak kemarin saya akhirnya minggu lalu Komsel, Royal dan Rocket. Cuman akhirnya cuma Royalnya pada pergi semua, cuma ada Takeshi. Jadi kita menelusur kita masih kayak renungan singkat tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi tahun lalu dan apa yang kita ingin tahun ini. Kita belajar untuk bersama-sama untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita belajar untuk kita jadi buahnya, kita jadi pohon yang berbuah lebat. Kita percaya bahwa anak Tuhan itu kalau nggak berbuah akan dicampakkan, akan dibakar, akan dibuang. Tuhan itu lumayan sadis. Walaupun terlihat baik, kadang kalau dia sudah bilang, oh tidak berbuah, campakkan. Tuhan itu baik, tapi dia tegas. Dia itu tegas. Apa yang tidak benar, Tuhan akan tindak. Saya juga bilang gini ya, ada yang bilang gini, Tuhan itu mencintai orang yang sudah bertobat dari narkoba. Tapi ingat, dosa itu ada efek samping. Yaitu
Saat kita pakai narkoba, semua organ tubuh kita rusak. Itu efek samping. Tapi Tuhan menerima. Apa konsekuensinya? Kita punya tubuh yang rusak. Ada mujizat Tuhan? Ada, tapi kita nggak tahu kapan. Gitu. Jadi kasihilah orangnya, jauhilah dosanya. Amin.